Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat, masih kita bisa merenungkan firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita di pada pagi hari ini masih bisa bernapas dan bisa mengikuti renungan pagi di pada pagi hari ini yang kita bagikan. Mari sama-sama kita berdoa, berucap syukur kepada Tuhan. Mari. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat peduli kepada kami. Di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus bukan karena kegigihan kami, bukan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau begitu peduli, masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami hanya bisa minta syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, renungan pagi kami ini Tuhan, Engkau tetap campur tangan Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini, hari yang ceria ini, kita bisa masih menikmati di mana Tuhan masih membangun kita di pada pagi hari ini. Jadi itu Bapak Saudaraku bukanlah dengan kekuatan kita, bukanlah dengan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, tapi Tuhan ingin kita semuanya selamat, dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan masih berikan kita kesempatan di pada pagi hari ini untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyaksikan firman-firman kebenaran ini bukan karena gigian saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena ada roh Tuhan bergejolak dalam hati saya, roh Tuhan yang berkobar-kobar dalam hati saya, sehingga roh Tuhan yang bekerja. Karena saya tahu, saya menyadari saya ini tidaklah ada apa-apanya, harga debu pun tidak Bapak Saudaraku. Jadi itu Bapak Saudaraku, saya tidak akan mengandalkan diri saya, tapi saya mengandalkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mengangkat semua penyakit saya, di mana Tuhan tetap menuntun menyertai saya. Dari itu Bapak Saudaraku, saya akan membagi kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberi saya talenta-talenta pemulihan, talenta kesembuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kalian harus mengerti, saya ini bukanlah mengajari Bapak Ibu Saudaraku. Saya mohon komen Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tuntunlah saya, ajarilah saya, topang saya, karena saya ini tidak tahu apa-apa, karena saya ini hanya belajar kandidat, belajar sendiri tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak punya sekolah, SD pun tidak tamat, sehingga saya membaca pun salah-salah, sehingga saya menyampaikan firman Tuhan pun terbata-bata. Kenapa? Karena saya bukan orang pintar, tapi saya ini adalah orang bodoh. Tapi saya mau untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana Tuhan sudah pulihkan saya, di mana Tuhan sudah mengangkat saya, di mana Tuhan sudah mengangkat penyakit saya, dan saya sudah bernazar pada Tuhan, Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Itu saya bernazar pada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan angkat penyakit saya sehingga saya pulih sehat. Dari itu saya tepati nazar saya untuk menyampaikan firman-firman kebenaran segala penjuru. Dari itu Bapak Saudaraku, bukanlah kekuatan saya, di mana saya juga melayani ke kampung-kampung, baik juga ke penjara, baik juga ke radio, baik juga ke rumah sakit, baik juga kemana-mana teman-teman yang saudara-saudara saya memanggil. Itu bukanlah dengan kekuatan saya,
Karena saya tahu saya ini Bapak, harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak Bapak Saudaraku. Tapi karena saya ini adalah tuntunan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja, Roh Tuhan yang menuntun, Roh Tuhan yang menyertai saya, Roh Tuhan yang mengajari saya, sehingga saya bisa menyampaikan firman kebenaran setiap pagi walaupun tidak sempurna. Bapak Ibu Saudaraku lah yang menyempurnakan firman-firman yang saya sampaikan, karena inilah kemampuan saya, inilah cuman daya kesanggupan saya. Dari itu Bapak, saya akan kerahkan kemampuan saya, hanya itulah saya bisa bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku, di mana saya itu sudah disembuhkan Tuhan. Jadi rasa terima kasih saya kepada Tuhan, saya akan menepati janji saya, menepati najar saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, dari tahun 2006 sampai sekarang saya pergi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mengerjakan pekerjaan dunia ini, tapi saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi karena itulah najar saya. Tapi Bapak Saudaraku, semuanya itu bukanlah membuat saya itu kekurangan, tapi Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang mencukupkan kehidupan saya, di mana istri cuma bekerja setiap harinya jualan di pajak impres. Jadi semuanya biaya hidup kami adalah istri saya yang membiayai. Saya tidak ada dukung dari mana-mana, dari siapa-siapa tidak ada mendukung saya. Saya hanya melayani pribadi. Tahun 2006 sampai saat ini saya pribadi. Tidak ada saya andalkan siapa-siapa, hanya saya andalkan Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Saudaraku, sampai saat ini saya masih eksis, saya masih bergerak. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu begitu luar biasa, di mana saya bekerja untuk sebagai pelayan, pekerjaan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ini saya pikirkan, jika kita pikir secara manusia Bapak Saudaraku, tentu saya tidaklah layak, tidaklah bisa. Bagaimana saya tidak punya pekerjaan, tidak punya dukungan dari mana-mana, bisa saya melayani kemana-mana. Jadi itu Bapak Saudaraku, saya rasakan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya rasakan itu karena Tuhanlah yang menuntun saya, membimbing saya, sehingga saya sadar seperti saat ini. Jadi Bapak Saudaraku, saya saksikan itu supaya kalian jangan menganggap saya ini menganggap sok-sokan, menganggap saya ini pintar-pintaran. Saya tidak pintar Bapak Saudaraku, tapi apa yang ada taruh Tuhan pada saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga itu Bapak Saudaraku, marilah dukung saya, ajari saya, tuntun saya, doakan saya, sehingga saya betul-betul bisa kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bergandengan tangan bersama-sama menempuh jalan hidup, yaitu hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan Bapak Ibu Saudaraku, saya ini mengajari Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kadang-kadang firman saya sampaikan itu keras, tapi firman saya sampaikan itu bukanlah dari diri saya, tapi itu karena firman Tuhan mengatakan. Jadi semua yang saya sampaikan itu bukanlah dari diri saya, tapi semua karena firman Tuhan mengatakan. Jadi Roh Tuhan yang bekerja dalam hati saya, Roh Tuhan yang bekerja, Roh Tuhan yang membimbing saya, dan firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah kalian mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudaraku mengatakan bahwa saya ini menghakimi, bahwa saya ini firman-firman saya sampaikan firman keras. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita banyak lengah akan kebenaran firman Tuhan, karena enaknya hidup ini Bapak Saudaraku, sehingga kita terbawa arus kita mengikuti arus dunia ini Saudaraku. Jadi kita sebetulnya tidak bisa dibawa arus, karena kita harus pondasi kuat, di mana seperti Tuhan Yesus batu penjuru. Jadi kita juga dibuat menjadi batu penjuru, sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kita itu pondasinya harus kuat. Kita tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa kita digoncang oleh situasi apapun, tidak bisa kita dibawa arus, tapi kita itu harus kokoh. Pondasinya adalah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana caranya Bapak Saudaraku? Harus kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi di situ kita Roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya Bapak Saudaraku
tahun 2006 sampai sekarang ini, saya kalau jika saya berpikir secara diri saya sendiri, apa yang saya bisa sampaikan, apa yang saya bisa perbuat. Saya berjanji pada Tuhan, Tuhan, jika aku sembuh, aku akan melayani Engkau semampu saya. Apa yang saya bisa buat? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ada sekolah apa-apa. Bahkan saya tamat SD pun tidak. Hanya dulu dari kampung kelas 5 SD, saya sudah berangkat merantau ke Medan ini. Jadi apa yang saya bisa buat? Tidak ada modal saya. Tapi saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan, tuntun saya, ajari saya, pulihkan saya. Jika Engkau mau saya mengerjakan pekerjaanmu, saya percaya Engkau tetap campur tangan. Engkau akan menyertai sepanjang kehidupan saya sehari-hari. Dari itu saya, Bapak Saudaraku, saya bergerak di mana Tuhan menaruh saya adalah talenta kesembuhan, talenta pemulihan. Itulah yang taruh Tuhan pada saya, sehingga itu saya bergerak ke kampung-kampung. Dulunya saya, Bapak Saudaraku, kampung-kampung, keluar masuk kampung. Kenapa? Karena saya adalah orang kampung. Jadi saya prihatin siapa yang peduli kepada kampung-kampung. Kalau tidak, saya orang kampung. Begitulah prinsip saya, Bapak Saudaraku. Jadi itulah sehingga saya berangkat ke kampung-kampung. Saya melayani. Tantangan itu sangat luar biasa, Bapak Saudaraku. Bagaimanalah kita itu tidak ada kemampuan, tidak ada pengertian, tidak ada kepintaran melayani ke kampung-kampung. Jadi melayani kampung-kampung itu, saudaraku, bukan hanya manusia yang kita hadapi, tapi ilmu gaib itu banyak kita hadapi di kampung-kampung, saudaraku. Karena di kampung-kampung itu masih banyak yang memegang ilmu gaib. Jadi yang kita hadapi itu bukanlah manusia, tapi banyak ilmu makhluk halus. Jadi Bapak Saudaraku, apa yang saya bisa buat? Saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan, jika aku mati dalam pelayanan ini, saya sudah siap. Karena dulu pun saya sudah mati di vonis dokter saya berapa persen harapan hidup. Saya mati untuk mengerjakan pekerjaanmu, ya saya siap. Mati hidup saya untukmu. Itulah perkataan saya pada Tuhan, sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Sampai saat ini saya masih hidup karena saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun goncangan, apapun tantangan, apa pergumulan di pelayanan saya itu, saya hanya berserah pada Tuhan. Saya disantet, bahkan juga beberapa kali mata saya mau keluar, leher saya bengkak, bahkan kaki saya juga merah-merah. Itu semuanya saya hanya berserah pada Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu belum berubah, dulu, sekarang, akhir zaman. Mujizat mau terjadi, sembuh dalam nama Yesus, akan sembuh. Di mana mata saya juga dalam nama Yesus sembuh, sehingga saya sembuh. Jadi begitulah saya hadapi sehari-hari, Bapak Saudaraku, tantangan demi tantangan. Jadi bukan hanya manusia yang saya hadapi, tapi makhluk gaib. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini semuanya bukan kekuatan kita. Apalah bisa kita lakukan, Bapak Saudaraku. Kita ini tidak apa-apanya, apalagi makhluk halus itu, Saudaraku. Kita tidak melihat dia, bagaimana kita bisa melawannya? Tapi hanya dalam nama Yesus, itulah yang bisa kita melawan dia. Jadi memang Bapak Saudaraku sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dimana saya itu melayani ke kampung-kampung itu, saya penuh pasrah kepada Tuhan. Hambatan-hambatan di jalan, Saudaraku, sering saya dijegat di tengah jalan, Saudaraku. Dijegat tengah jalan, saya tidak bisa lewat. Dijegat sama ular itu melintang di pasar, Bapak Saudaraku. Seringkali saya dijegat di ular merah, ular apa yang di jalan, Saudaraku. Sering dijegat saya, Saudaraku. Tapi saya itu tidak membuat saya menjadi mundur. Tidak saya menjadi mundur, tapi saya maju terus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan juga Bapak Saudaraku, ular puntung bisa sebesar paha, tapi sebenarnya sepanjang 1 meter. Itu dia bergulang-gulang di Saudaraku. Dia melata-melata seperti itu, menakut-nakuti saya. Bahkan juga Bapak Saudaraku, tikus besar seperti babi, itu juga pernah saya ditantang, saya ditakuti. Jadi semuanya, Saudaraku, saya sudah mengalaminya. Bagaimana pelayan-pelayan ke kampung, banyak tantangan, banyak makhluk-makhluk yang mengganggu saya ketika saya melayani ke kampung.
Tapi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena perjuangan saya bukanlah hal-hal tentang dunia ini, perjuangan saya adalah kehidupan yang kekal itu, saya tidak takut. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, ntar Bapak Saudaraku ya, baca dulu. Saudara-saudaraku, kita baca 1 Yohanes 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan begini, Bapak. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dari itulah yang saya andalkan. Saya andalkan firman Tuhan ini. Setiap saya ketakutan, setiap saya dihadang, setiap saya itu dijegat, saya hanya berkata dalam hati saya, dia mengatakan dalam hati saya ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu. Itu hanya saya andalkan, sehingga sampai saat ini saudaraku, saya masih hidup, masih eksis untuk memberitakan firman Tuhan. Dari Bapak saudaraku, bukanlah enak untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini jika kita tidak menanggalkan daging. Tidak enak saudaraku. Kenapa? Karena yang saya beritakan ini firman-firman kebenaran. Saya diejek, saya diolok, saya dikata-katai, bahkan juga keluarga saya, Bapak saudaraku, mengatai-ngatai saya. Dia katakan Babylon, artinya Alkitaban. Itu bukan lagi itu manusia biasa itu sudah mati rasa. Itu keluarga saya mengatakan, Bapak saudaraku. Tapi apapun kata orang saudaraku, karena saya itu tidak lagi diri saya sendiri. Saya hidup bukan diri untuk diri saya sendiri, sehingga saya tetap maju, tetap eksis. Bahkan istri saya juga mengatakan, apanya Bapak ini pergi sana sini, bukannya memikirkan keluarganya, istri, anak-anaknya, bahkan menghabiskan uang. Itu istri saya mengatakan, Bapak saudaraku. Kadang-kadang istri saya, Bapak saudaraku, ketika saya pergi melayani itu merajuk. Dia tidak cakapi berapa hari ini saudaraku. Tapi bukan itu membuat saya mundur saudaraku. Karena apa? Karena saya hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Itu prinsip saya saudaraku, sehingga saya tidak menghiraukan apapun tantangan itu, apapun gelombang itu, apapun masalahnya saudaraku. Bahkan juga di pelayanan saya, jangan pulang Pak, itu udah jam 1 malam, nanti Bapak dicegat tengah jalan. Pikir orang nanti Bapak ada uang, nanti Bapak dibunuh dengan jalan. Itu kata-kata orang. Karena saya itu melewati kebun-kebun sawit, hutan-hutan tua, itu yang saya alami ke kampung-kampung saudaraku. Tapi saya mengatakan, ya udahlah, kalau saya mati untuk pekerjaan Tuhan, saya sudah siap. Karena saya hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Itulah dari dalam hati saya, dan itu saya jawaban saya akan berangkat. Karena saya masih ada pelayanan yang lain. Itu saya mengatakan kepada jiwa-jiwa yang saya layani, sehingga saya berangkat. Jam berapapun itu, malam-malam saya berangkat, walaupun hujan pun saya berangkat. Karena kendaraan saya hanya kereta cuma kendaraan saya di kota, ke kampung-kampung. Itu yang saya tempuh berapa kilometer. Jadi itulah tantangan untuk melayani Bapak saudaraku. Jadi bukanlah enak-enak seperti yang kalian bayangkan. Saya ini wah, ketawa-ketawa aja yang kerjanya itu. Tidak ada pikiran yang lain itu. Tidak ada yang harus kerjakannya. Nah, jangan kalian mengatakan seperti itu saudaraku. Pekerjaan saya ini sangat berat. Kenapa? Pekerjaan saya ini bukanlah melawan manusia, tapi melawan penghuni budi udara. Dari itu saya kerjakan saudaraku, sehingga
kadang-kadang uh, timbul kedagingan saya, sehingga saya melihat teman-teman saya semuanya sudah bangkit, semuanya sudah maju, usahanya sudah maju, bahkan sudah bisa beli itu dan sebagainya. Kadang-kadang saya terpikir, andaikan saya seperti itu, saya tidak akan begini. Itu terpikir, tapi Tuhan datang, roh Tuhan mengatakan pada saya, anakku, kamu hidup bukan untuk itu, tapi kamu hidup untuk aku. Itu roh Tuhan berkata dalam hati saya, sehingga saya, ampun Tuhan, saya kadang-kadang sering timbul kedagingan saya. Saya kadang-kadang tidak sadar siapa saya ini, Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu saya mengatakan pada Tuhan, Bapak Saudaraku. Sehingga sampai saat ini Saudaraku, saya pergi ke sana sini, itu semuanya karena Tuhan. Bukan karena kegigihan saya, bukan karena kemauan saya, tapi karena Tuhan sudah memakai saya. Jadi Bapak Saudaraku, yang saya hadapi itu semuanya berlalu karena kita tetap megang kebenaran firman Tuhan. Di mana dulu istri saya membenci saya, anak-anak saya membenci saya, keluarga saya juga membenci saya. Tapi saat ini Bapak Saudaraku, begitu indahnya, begitu luar biasanya kasih Tuhan itu, semuanya dipulihkan Tuhan. Istri saya itu sangat menyayangi saya, karena lebih bahagia saya sekarang ketimbang saya dulu pengantin baru, Bapak Saudaraku. Bayangkanlah itu Bapak Saudaraku, bagaimana indahnya kehidupan saya sekarang ini bersama Tuhan Yesus. Saya pergi kemana-mana, semua sudah dipersiapkan, baju saya, sepatu saya, semuanya sudah dipersiapkan, bahkan juga epeng saya, Saudaraku. Karena saya tidak bekerja untuk mencari uang, tapi saya pergi untuk menghabiskan uang. Jadi jika kita pikirkan secara manusia, Bapak Saudaraku, siapa sih saya ini? Apa sih harapan saya ini? Tapi Bapak Saudaraku, saya percaya semua itu tidak akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Karena saya sudah merasakannya Bapak Saudaraku, di mana Tuhan melawat saya. Dulu saya Saudaraku seorang tukang sepatu keliling, menyesol sepatu keliling untuk mencari nafkah kehidupan kami. Itu dulu Bapak Saudaraku, saya keliling untuk menempel sepatu, menjahit sepatu. Itulah pekerjaan saya. Bahkan juga bertambah-tambah, bahkan saya bisa membagusi payung dan sebagainya. Dan saya juga berdoa pada Tuhan, berikan kepintaran bagi saya. Jika hanya membagusi sepatu saja sama payung ini, tas saja Tuhan, saya hanya capek-capek keliling. Itu saya berdoa pada Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa, di mana Tuhan tambahkan pengertian saya, tambahkan kepintaran saya, sehingga saya bisa membagusi semua peralatan dalam rumah. Itu saya akan saya itu Bapak Saudaraku bohong. Seakan itu saya itu Saudaraku cerita saja. Bagaimana saya tidak sekolah bisa membagusi semua yang ada rusak di dalam rumah. Semuanya Saudaraku, apa yang rusak dalam rumahnya saya bisa bagusinya. Baik TV-nya, radionya, baik juga mixernya, blendernya, kipas anginnya, baik semuanya Saudaraku. Ada pun mesin jahit, baik juga mesin tik. Kalau dulu masih belum ada tablet laptop Saudaraku, masih mesin jahit, mesin tik. Jadi bisa saya bagus semua Saudaraku. Padahal saya tidak tahu apa-apa, saya tidak sekolah. Bagaimana saya bisa memergainya, bahkan juga lampunya, bahkan saya berapa memasang ventilasi lampu gereja, bahkan saya berapa memasang lampu ventilasi rumah-rumah bangun baru Saudaraku. Ini semuanya Saudaraku saya kerjakan. Tapi semuanya Saudaraku, saya bayarannya hanya saya mengatakan terserah saja. Dari itu Bapak Saudaraku, saya tidak mendapatkan uang, hanya hidup berpas-pas saja. Kenapa? Karena saya bekerja itu tidak pernah saya patokkan berapa jasa saya. Saya mengatakan terserah Bapak, terserah Ibu. Itu saya mengatakan kepada yang saya kerjakan pekerjaan saya ini. Jadi begitulah saya bekerja di sekeliling sekitar kawasan saya Bapak Saudaraku. Jadi saya lihat orang berduyun-duyun datang ke
tempat orang pintar, saudaraku. Sehingga saya mengatakan, Tuhan, Engkau melihat kemana orang-orang ini semua, saudaraku, kemana orang jiwa-jiwa yang semua menyerahkan diri kepada orang pintar. Jika Engkau taruh pada saya bisa menuntun mereka ini ke jalan arah kebenaran firman-Mu. Saya berdoa pada Tuhan sehingga saya jatuh sakit, saudaraku. Disitulah saya jatuh sakit, saudaraku. Sehingga situ saya diproses Tuhan. Setahun saya menderita, kemana-mana saya berobat tidak sembuh, saudaraku. Ketika saya inginkan saya menjadi tabib, saya inginkan sama seperti di mana saya melihat itu orang-orang banyak berduyun kepada orang pintar, menyerahkan dirinya kepada orang pintar. Saya sangat prihatin, saya menangis melihat jiwa-jiwa itu, saudaraku. Sehingga saya itu mohon kepada Tuhan, sedangkan alat-alat rumah tangga saya saja saya bisa Engkau berikan kepintaran untuk itu. Apalah bedanya dengan orang-orang yang ada penderitaan masalah pergumulan hidup ini. Saya percaya Engkau akan taruh pada saya sehingga saya bisa melayani jiwa-jiwa yang penuh masalah ini, yang penuh pergumulan ini. Itulah saya minta pada Tuhan. Dari itu, saudaraku, sehingga saya proses, sehingga saya disekolahkan. Setahun saya menderita. Saya setahun menderita sakit. Bahkan saya itu kemana dokter yang bagus saya sudah situ, kemana tempat berobat saya bagus saya sudah ke situ. Tapi toh tidak sembuh. Tapi ketika saya mendengar siaran di radio, iman-Mu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Sehingga timbullah iman saya, Tuhan, itu 12 tahun pendarahan, iman-Mu menyembuhkan engkau. Engkau berkata, Tuhan, saya ini baru setahun. Saya percaya saya juga punya iman. Saya yakin saya juga sembuh. Saya percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Saya percaya saya sembuh. Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Dari itu, Bapak Saudaraku, saya bernazar dan saya tidak berobat lagi. Saya betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga itu, Saudaraku, jadilah kesembuhan 2 bulan setengah saya mengimaninya. Saya sembuh ketika orang menanya saya, teman-teman saya menanya saya, gimana penyakitmu? Saya mengatakan saya sudah sembuh. Padahal, Saudaraku, kepala saya ini kayak pecah, pening, terkaruan, muka saya ini hitam. Darah tidak mengalir ke muka saya ini, Saudaraku, sehingga muka saya hitam. Bagaimana saya mengatakan saya ini sembuh, Saudaraku, padahal saya masih sakit? Karena iman saya mengatakan saya akan sembuh. Sedangkan 12 tahun saja bisa disembuhkan Tuhan, bisa ditolong Tuhan. Saya baru setahun, kecil bagi Tuhan. Walaupun saya sudah divonis dokter, saya berapa persen cuman harapan hidup. Tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia mengangkat semua penyakitku. Sehingga dari itu, Bapak Saudaraku, saya pergi melayani ke segala penjuru. Saya awalnya, Saudaraku, saya melayani orang gangguan jiwa yang 25 tahun sudah menderita, di mana dia dulu, Bapak Saudaraku, harta orang tuanya sudah habis terjual untuk mengobati yang menderita ini, Saudaraku. Tapi ketika saya dipulihkan Tuhan, ketika saya sembuh, saya akan melayani saudara saya yang sembuh dan sakit itu 25 tahun ini, Saudaraku. Dia pakainya sudah kumal, bahkan rambutnya itu sudah sampai ke punggung, bergumpal, Saudaraku. Sehingga saya bersihkan dia, saya mandikan dia, saya pangkas dia, buat Saudaraku. Saya ambil sabun batangan itu, saya ambil sabun cuci piring itu, Saudaraku. Saya gosok badan semua karena badannya, Saudaraku, sudah hitam, sudah tebal daki di badannya, Saudaraku, karena nggak pernah mandi. Bayangkan, Bapak Saudaraku, 25 tahun hanya hidup di emperan rumah. Bahkan di mana makan dia di tong sampah. Siang dia tidur, malam dia di tong sampah untuk mencari makanan di tong sampah. Begitulah yang dilakukan, Saudaraku, sehingga saya berpuasa untuk melawat
saudara saya itu, sehingga saya potong rambutnya, pangkas botaki dia, sehingga saya mandikan, saya gosok dan dengan sabun batangan itu, sehingga saya berikan baju bekas saya, saudaraku. Saya melayani dia setiap hari, saya mengasihi dia sarapan pagi, saya tuntun dia terus, saudaraku, sampai 2 tahun. 2 tahun dia pulih, sehat, dan sama seperti kita ini, saudaraku. Jadi itulah awalnya pelayanan saya sangat luar biasa, bagaimana saya tidak pernah untuk mengerjakan pekerjaan itu, saudaraku. Tapi semuanya itu berjalan oleh karena tuntunan Tuhan. Bahkan saya itu banyak jiwa-jiwa saya layani, bahkan segala penyakit yang dia alaminya, dengan kuasa Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Jadi ini semua, saudaraku, bukan dengan kekuatan saya, tapi saya menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan. Jadi itulah yang saya kerjakan dari tahun 2006 sampai sekarang, Bapak Saudaraku. Dari itulah sehingga saya melayani ke kampung-kampung. Tahun 2014 saya keluar dari kampung, saya visi saya Kota Medan. Visi saya Kota Medan, sehingga saya melayani di penjara-penjara, bahkan juga di radio, bahkan juga ke rumah sakit, bahkan juga kemana teman-teman memanggil saya. Itu dari tahun 2014. Jadi Bapak Saudaraku, saya stop dari penjara dari tahun 2020. Tahun 2020 datang Covid, saya tidak bisa masuk penjara lagi karena situasi tidak aman, karena ada virus melanda dunia. Dari situ, Bapak Saudaraku, saya beralih kepada menyebarkan firman Tuhan kepada Facebook dan WA yang ada pada saya. Jadi saya tiap pagi mengetik itu firman Tuhan, sehingga saya sebarkan kepada teman-teman saya, nomor HP-nya pada saya, bahkan kepada Facebook. Sehingga Bapak Saudaraku, ketika saya melihat tidak seberapa untuk membaca firman yang saya ketik itu, saudaraku, sehingga saya berpikir, jika saya mengasih firman video, pasti dia bisa melakukannya, memutarnya jika dia masih bekerja. Kalau 3 ibu-ibu lagi masak di dapur, bisa dia putar video ini, bisa didengarkan sambil masak, sambil dia menyuci, bisa didengarkannya. Jadi tidak terganggu untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakannya setiap hari. Itu pikiran saya, Bapak Saudaraku. Jika Bapak Ibu Saudaraku mungkin saat ini menganggap saya sok-sokan, bukan, karena saya upaya bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, di mana saya diubahkan Tuhan dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi itulah sehingga saya membuat YouTube untuk menyampaikan firman kebenaran, di mana saya membuat YouTube itu supaya bisa saya bagi, karena Facebook itu terbatas, cuman hanya berapa menit, 15 menit, hanya 15 menit, 20 menit bisa, untuk 20 menit pun nggak bisa, sampai 10 menit atau 15 menit aja bisa dikirim melalui WA. Jadi bagaimana caranya sehingga saya bisa menyampaikan firman sampai setengah jam? Itulah visi saya, sehingga saya membuat YouTube ini. Saya naikkan dulu ke YouTube, baru saya bagikan ke WA, baik juga kepada Facebook. Jadi inilah cara saya, bagaimana upaya saya kerjakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, di mana saya tidak melayani lagi ke penjara mulai tahun 2020 sampai sekarang. Jadi inilah upaya saya alihkan untuk membagi YouTube setiap paginya, dan saya juga akan melayani jiwa-jiwa yang butuh didoakan. Sampai saat ini, bahkan juga setiap minggunya saya akan melayani di rumah doa di Jalan Krakatau mulai jam 3 yang dikelola oleh Pak David. Jadi inilah saya lakukan saat ini, di mana saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh keterbatasan saya. Jadi ini Bapak Saudaraku, dukunglah saya, doakan saya, topang saya, sehingga saya bisa berlanjut untuk memberitakan firman Tuhan. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu Saudaraku,
tanpa doa Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada teman-teman. Jadi Bapak Saudaraku, saya sangat butuh dukung Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bisa bekerja sama, saling mendoakan, saling merangkul satu lain, supaya kita itu bisa menelusuri kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bagaimana seharusnya kita mengikuti firman kebenaran ini. Karena Bapak Saudaraku, kita melihat pada saat ini, akhir zaman ini, kita sangat langka untuk membaca firman Tuhan karena kegiatan-kegiatan yang menuntut. Bahkan juga saat ini kebutuhan sangat-sangat menuntut. Bagaimana ini Bapak Saudaraku, akhir zaman ini ekonomi makin sukar, keuangan makin sukar, bahkan pengeluaran makin banyak, padahal pendapatan makin nipis. Jadi banyak Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini tidak lagi sempat untuk membaca firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membuat YouTube ini supaya mengisi luang di mana Bapak Ibu Saudaraku yang masih ada kegiatan bisa memutar YouTube ini untuk menambah wawasan, untuk menambah iman percaya kita, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan bagaimana apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan selagi masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, saya usahakan ini Saudaraku bukanlah karena kegigihan saya, tapi semua itu karena ada roh Tuhan berapi-api dalam diri saya, sehingga itu saya kerjakan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah Bapak Ibu Saudaraku mengatakan saya ini adalah munafik, saya ini sok-sokan, saya ini mengkorbahi orang pintar. Dia tidak tahu apa-apa tapi sok-sok pintar. Jangan pernah menganggap seperti Saudaraku, karena saya ini berupaya. Saya ini mau melakukan semampu saya. Apa yang ada pada saya yang taruh Tuhan, saya mau berbagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Jadi janganlah mengatakan saya ini menghakimi, tapi saya ini Bapak Saudaraku mau menyalurkan firman kebenaran supaya kita kembali kepada Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu adalah karena tuntunan kalian. Kalian tuntunan Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sampai saat ini saya masih berdiri untuk menyampaikan firman kebenaran setiap paginya. Jadi semuanya itu hanya saya bisa mengucap syukur, banyak terima kasih atas semua kepedulian Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini, di mana saja yang bisa mendengar, memutar video ini. Dukung saya, topang saya, doakan saya, sehingga saya bisa melakukan firman di mana saya bernazar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan semampu saya. Saya tidak mampu tanpa dukungan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi semuanya itu Saudaraku, mari kita berdoa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, di mana saat ini Bapak banyak penderitaan, pergumulan hidup, tantangan hidup yang dihadapi Bapak Ibu Saudaraku yang di mana saja pada saat ini. Jadi jika kita tidak ambil alih, jika tidak peduli, apa yang bisa kita lakukan Saudaraku? Karena Tuhan mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Di mana Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku di Markus 16 mengatakan Bapak Saudaraku, di Markus 16 kita baca mulai dari ayat 9. Judulnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Ayat 9 mengatakan, setelah Yesus berbangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya
Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka